Kedua ular besar ini sedang menyerang satu sama lain. Bahkan sama sekali tidak menyadari bahwa sekelompok orang sedang menatap mereka dari kejauhan. Sang Biao yang bermata tajam menemukan bahwa luka di tubuh Raja Ular sembuh secara ajaib setelah dijilat oleh cahaya emas dan perak. Jadi dia menembak untuk menangkap Jin Yinmang. Tapi tembakan dia meleset dan membuat Jin Yinmang takut melihat perbuatannya diganggu oleh manusia. Seketika Raja Ular bergegas mendekat dengan marah. Tetapi tidak peduli seberapa keras semua orang berusaha, mereka tidak dapat menembus pertahanan Raja Ular. Saat ini semua orang ketakutan dan lari. Dalam kepanikan, pria itu menemukan tempat persembunyian Jin Yinmang. Pada saat kritis, Xiao Shu bergegas dan mendorong pria itu menjauh. Namun sayangnya ia dicambuk oleh ekor Raja Ular dan digigit oleh Raja Ular yang bergegas. Tetapi salah satu orang langsung menghantam Raja Ular. Seketika ular akhirnya berhasil dikalahkan. Dan semua orang membawa Xiao Shu itu ke tempat yang aman. Tetapi saat ini, bibir Xiao Shu membiru. Dan terlihat jelas bahwa racun ular telah menyerang jantungnya. Saat itu Lao Lin memohon kepada Sang Biao untuk mengirim putranya kembali ke desa untuk berobat. Tetapi Sang Biao hanya ingin menangkap ular dan menjualnya demi uang. Dan tidak peduli dengan hidup atau tidaknya Xiao Shu. Tepat ketika Lao Lin tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba Jin Yinmang merangkak mendekat dan melihat ke arah Xiao Shu. Kemudian ia mencium luka Xiao Shu. Dan keajaiban terjadi di detik berikutnya. Kini racun ular di tubuh Xiao Shu langsung hilang. Ternyata cahaya emas dan perak itu mampu menyembuhkan segala luka, dan juga bisa membuat Xiao Shu tetap bersama orang-orang yang berjalan lancar selama itu. Hal ini membuat Xiao Shu tercengang oleh kegugupan seperti itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa cahaya keemasan dan perak di depannya adalah ular yang dia beri makan ketika dia masih kecil. 10 tahun yang lalu, Xiao Shu pergi memancing bersama Paman Tom. Namun tanpa diduga, dia ditangkap oleh sekelompok orang biadab dan dibawa ke Pulau Ular. Saat itu hanya Paman Tom yang lolos. Kemudian orang-orang biadab meletakkan Xiao Shu itu di atas altar dan bersiap untuk mengorbankannya kepada Dewa Ular. Ketika mengambil keuntungan dari kegembiraan orang-orang liar yang pergi, Xiao Shu saat ini hendak melarikan diri, tetapi dihentikan oleh 100 orang. Bahkan datang Raja Ular sepanjang 1 meter. Raja Ular segera mengepung Xiao Shu dan membawanya kembali ke sarangnya. Ketika melihat lingkungan yang asing dan menakutkan di sekitarnya, Xiao Shu menangis dengan keras. Di sisi lain, Lao Lin mengetahui bahwa putranya telah ditangkap. Maka ia mengumpulkan kerabat dan teman-temannya untuk datang ke Pulau Ular dan mencari Xiao Shu. Namun, ia tidak mengetahui keberadaan mereka dan sudah menarik perhatian Raja Ular. Saat melihat Raja Ular di depannya, pria itu secara naluriah mengambil senjata dan ingin melawan. Tetapi detik berikutnya, dia malah menjadi camilan di mulut ular besar itu. Dan semua orang langsung ketakutan. Seketika mereka berlari menyelamatkan diri seperti lalat tanpa kepala. Tetapi ketika mereka memperhatikan lebih dekat, mereka jatuh ke dalam gua misterius, di mana mereka menemukan Xiao Shu yang hilang. Namun tiba-tiba ular keluar dari segala arah dan melancarkan serangan ganas ke arah mereka. Yang lebih menakutkan lagi, Raja Ular juga kembali ke gua saat ini. Karena untuk bertahan hidup, semua orang ingin memanjat pohon tanaman merambat untuk bersiap melarikan diri. Tetapi Sang Biao Jianzuang menarik saudaranya turun dan memanjat sendiri. Bahkan saat itu adik laki-lakinya digigit oleh ular berbisa dan menendang kakinya. Melihat telur ular itu telah ditendang hingga berkeping-keping olehnya, Xiao Shu segera melompat turun. Tetapi dia mengambil satu telurnya dan memasukkannya ke dalam tasnya, lalu melarikan diri bersama ibunya. Namun, untuk melindungi Xiao Shu, kini ibunya secara tidak sengaja digigit oleh seekor ular beracun. Lalu ketika semua orang kembali ke desa, saat ini sang ibu telah menghembuskan nafas terakhirnya. Tetapi dia memberitahu Xiao Shu bahwa ular adalah hewan spiritual, dan dia akan memberkati orang baik dengan keberuntungan. Jadi meminta Xiao Shu untuk memperlakukan ular dengan tulus. Kini sebulan berlalu dalam sekejap mata. Suatu hari, Xiao Shu merasakan sesuatu bergerak di ranselnya. Jadi dia membukanya dengan hati-hati. Saat itu dia melihat ular kecil keluar dari ranselnya. Xiao Shu dengan senang hati memegangnya di tangannya. Sejak saat itu, 1 orang dan 1 ular hidup bersama setiap hari. Tetapi masalah ini segera ditemukan oleh Lao Lin. Jadi Lao Lin bertanya, "Xiao Shu, kamu benar-benar memelihara ular?" Saat itu Xiao Shu tahu bahwa ayahnya membenci ular karena kehilangan ibunya. Jadi dia bergegas ke sungai untuk melepaskan ular itu. Xiao Shu berkata, "Oh, ada ular itu.
Sebaiknya kamu pergi, kamu akan tumbuh dengan baik dan tidak pernah lagi ditangkap oleh orang jahat. Namun Jin Yin Mang enggan meninggalkan Xiao Shu. Melihat puluhan penduduk desa mengejarnya, ular-ular itu semua naik ke darat untuk melindungi Jin Yin Mang. Tetapi mereka takut Xiao Shu akan dirusak. Jadi Jin Yin Mang secara spiritual membawa ular-ular itu pergi.